Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tipikit, yang jawab salam banyak duit. Anjay. Pelak jati sisi leweng di orang pakai cai disintani ke malaweng orang baca sekali deh. Siap kompak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan awet muda. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan pulang dari sini dapat mamah muda. Ibu-ibu malotot, bapak-bapak saya ini budak orang ngahulang. Ada pantun buat anak muda, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hei anak muda, mantanmu sudah ke penghulu tapi kamu masih sendirian. Jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajaratil azlul nuraniyah wa lam ati qabdati rahmaniyah wa abdali khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khadainil ulumi istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahtal wa'ihi fahumin huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumil tub'atu man abnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, waktu sudah semakin siang. Kita sepakati saya ceramahnya pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kalau bahasa Sunda saya seringkali bahasa Sunda, bahasa Indonesia bisa. Bahasa Inggris saya kuncinya punya di rumah, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dengan bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengerti. Amin. Hadirin kiram, pengatur waktu, pengindah acara alias MC, doakan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, terkhusus guru saya yang tadi memberikan tausiah kepada kita semua, Kang Haji Makin dari Bogor. Doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga pimpinan majelis taklim, majelis zikir dan sholawat Ar-Rosyadiyah, Kiai Haji Mary Anton, yang selalu tampan menawan, yang selalu berjuang beserta para panitia. Doakan para alim ulama, para kiai semua yang hadir di sini, kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dimudahkan rezeki rezekinya, yang paling utama selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Saya mau tanya sama ibu-ibu, oh cinta nggak sama kiai? Sayang nggak sama ulama? Bapak cinta kak kiai? Sayang sama ulama? Nyaah kak kiai? Resep kak kiai? Nyaah naon? Kadang-kadang kita Pak sama ulama, sama kiai nyaah melek, resep lidah, betul. Pak maaf, di kampung saya di Bogor ada yang sayang sama ulama, cinta sama ulama, ngasih sarung bekas untuk mayit. Eta sarung dipakai ku kiai sholat tahajud, tungtungnya kiai nadi udah curi. Gak apa-apa kiai nadi udah curi, tapi kurang doakan kiai nadi jadi kiai jujur, ibu jujur. Kiai curi. Ustaz, kenapa kita harus mendoakan ulama? Kenapa kita harus mendoakan kiai? Maaf, kokohnya alam dunia karena ayat jasanya para alim ulama, betul. Selamatnya kita hidup dalam dunia karena ada ilmunya para alim ulama. Makanya Bu, jadi kiai, jadi ustaz itu susahnya minta ampun. Kang Haji Mary dulu ketika mondok pesantren di Kisalopa Bogor, Pak, beliau itu diuji oleh Allah. Minimal ayam jadi kiai, oh jadi ustaz, minimal pesantren paling sebentar 15 tahun. Banyak diuji ku Gusti Allah, diberi penyakit bunuh.
Gak apa-apalah Haji Mary baheula keur masantren kudu, tapi kita doakan Haji Mary milu bunga gitu. Haji kudu. Allahu Akbar ya Karim. Doakan para alim ulama, Bu. Ada guru ngaji ada guru yang ngajarin anak-anak kita Iqra ada. Alif patah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Haji Mary itu ada simbolnya. Alif patah A, Pak Haji Mary kalau ada guru datang ke rumah, amplopin. Suka nggak, Bu? Ustaz, amplopnya ada, alif kasroh I, isiin. Usian, Haji Mary. Alif domah U, Pak Ustaz, amplopnya ayah, usinya ayah. Duit tak awal, alif domah U, wayahna usahakeun. Bak patah bak kasrah bi bak domah Bu, kalau haji makin silaturahmi ke rumah Haji Mary, ke rumah alumni. Bak patah bak wayahna bahanan. Bak kasrah bi Bu, kalau ada guru datang ke rumah, wayahna kasih bingkisan. Kiai malu bawa bingkisan, bak domah Bu, wayahna bungkusin. Bingkisannya kecil Ustaz, tak patah tak wayahna tambahan. Tak kasrah kiai dia datang, wayahna dibikin. Tak domaku Pak Ustaz, kalau pulang dari sini Haji Mary belum kasih bingkisan, tak domaku wayahna tungguan. Allahu Akbar ya Karim. Doakanlah para alumni Pondok Pesantren Al-Sodiah Bogor. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini kita doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Aparatur pemerintah bid'an wilayah ilalal wilayah, dari Pak RT ada Pak RT, Pak RT ada Pak RW, Pak Lurah, apa di sini? Pratin ada. Oh, yang beliau mau berangkat umrah, kita doakan semoga dilancarkan oleh Allah. Amin. Buat Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Bu Lurah, Bu Pratin, jadi lurah, jadi RT, jadi RW kudu sabar. Apa sebabnya Bu? Sebab jadi RT di mana-mana selalu jadi tersangka, betul. Kalau susah bikin KTP yang disalahin Bapak. Kalau ada yang bagi BLT yang dimarahin Bapak. Ada warga lagi cerai yang dicariin Bapak. Ada janda lagi bete yang nyamperin Bapak. RT mas selalu jadi tersangka, betul. Bu RT ada, Bu RW ada. Bu RT, Bu RW, Bu Lurah yang jadian suaminya jadi RT, suaminya jadi lurah, berupa kalau pemajikan RW, Ustaz, bangga bekas laki RT kamari ngaji make tung aja di nongken keluarga jat tinggali pemajikan RT make tung aja pasti di BLT. Disangka dewe. Kenapa harus bangga? Maaf, ali pamajikan mah masuk hutan salah. Kalau suaminya RT, ibunya disebut Bu RT. Kalau suaminya RW, ibunya disebut Bu RW. Kalau suaminya camat, ibunya disebut. Kalau suaminya tukang urut, ibu disebut urut. Bagaimana doakan Pak RT, Pak RW semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Robbal. Terusus Ormas Keislaman dari MWCNU, dari pengurus NU dan Ansor yang hadir pada kesempatan ini, kita doakan selalu terdepan, menjadi organisasi terdepan yang selalu membela ulama, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Robbal. Yang saya banggakan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus milad majlis zikir Ar-Rasyadiyah. Kita doakan para panitia selalu diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Kang jadi panitia mah kudu sabar. Naon sababna alusna digorengkeun, gorengna diomongkeun, betul. Bagusnya dijelekin, jeleknya diomongin, betul. Oh, nyumbang nggak acara ini? Ada yang nyumbang 100.000 ada. Bapak ada yang nyumbang 50 ada. 30 nyumbang 20 10.000 yang goceng, yang gak nyumbang ayah kene kemana jelema. Kadang-kadang pelebar ajaban buluban lebar jeleman api-api, betul. Jadi panitia kudu sabar. Karena alhamdulillah Kang Haji Mary baru kali ini saya ceramah seragaman sama panggung. Baju biru, panggung biru. Mudah-mudahan ini jadi saksi. Janjian kan, tapi mudah-mudahan ini panggung jadi saksi buat kita semua. Amin. Kang Haji Mary, saya punya cerita Pak. Pernah ceramah di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Waktu ceramah
ku panitia Kang Meri di bahanan lauk, di bahanan beas, di bahanan kuat, pulang mampir ke pos mampir ke SPBU pom bensin, dicegat ke polisi. Bu, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Dari mana? Ngaji. Betul Pak Ustadz, pulang ngaji. Betul. Besi polisi gak percaya saya pulang ngaji. Tuh tinggal di bagasi. Dibuka paku-paku polisi di bagasi, lauk ayam, beas ada, buah lengkap. Karena percaya polisi saya pulang ngaji, karena di belakang ada besek, ada bahanan yang disediakan oleh panitia. Alhamdulillah saya pulang selamat Pak, dan jadi ditilang. Dan bisik nak ieu mah balik di dia di stop ku polisi. Wayah nak Haji Meri eta bagasi keusian. Allahu Akbar, ya kan doakan. Mudah-mudahan para panitia diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawasi, terusus tukang son yang jarang disebut, doakan usahanya si berkah, panjang umur, ila yaumil kiamah, batur parai saya sorangan pesan son. Hadirin, pas tadi saya lewat Pak, ada ibu-ibu bisik-bisik, itu bukan mau baliknya, ya itu yang pakai jubah biru kayak Wonder Woman. Gorowok ibu-ibu keningan kayaknya hidungnya. Aja maaf, ini dari tadi pagi saya udah pakai pedaku, udah pakai BB cream, udah pakai minyak wangi, usabab panas lama nunggu, datang ke sini hitam lagi. Yang saya jawab, jalan-jalan ke Cihideng pulangnya beli koran, sok sanajan kena hideng kajauhan milik Maus Aldebaran. Alhamdulillah. Ustaz siapa nama? Tadi disebut MC Janabidin, lakopnya di Mandala. Asli dari mana? Saya asli dari Bogor tuh, dari kampung Curug Dengdeng, RT 4 RW 4 Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Alumni Arosadia pasti hafal Pak. Saya membara tinggal di Kampung Lengis. Hafal ibu Kampung Lengis? Pokoknya yang pernah ke Bogor ada pasar Caringin Pak. Naik ojek ongkosnya 15.000. Sebelah kiri ada Masjid Samsul Rosyid, pabrik klub 200 meter masuk. Ustaz sebelah mana cirinya? Gampang. Ibu bapak ketika mau silaturahmi ke rumah saya Bu, ada bangunan besar, jendelanya banyak, kursinya banyak, yaitu sekolah SD. SD ya Bapak. Banyak di gigiran sekolah SD ayah 5 2 tingkat, cetna warna hijau, di cerona ayah garasi mobil apaan saja motor NMAX, tak eta mah imah hiji Agus tetangga simpuling. Prima di gigiran. Doakan Kak Haji Meri. Udah 2 hari saya tinggal di sini Pak. Doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang udah jam 11 kurang 10 menit, terusin. Siap sampai jam 1 siap, sampai jam 2 siap, sampai jam 3 siap. Dan buat dirinya balik. Lagi boro-boro saja 2 jam 5 menit dicangkel betul. Hadirin, wal hadirat tibakumullah. Kita kurang berebet ke pangausan air nang siang tadi. Oh, ada 2 keuntungan kita kumpul pada siang hari ini. Keuntungan yang pertama, kita dikumpulkan oleh panitia, diundang oleh panitia dalam rangka mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, yang dinamakan Bapak Maulid Nabi, yang dinamakan peringatan Maulid Nabi, huwa ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Satu, kita kumpul semua di sini. Yang kedua, dibacakan ayat suci Al-Quran, tadi sama Qori sudah dibacakan. Yang ketiga, dibacakan Maulid Nabi, sejarahnya baginda Rasul, sudah dibacakan tadi sama tim sholawat. Yang keempat, yang paling utama, adanya susubuh, adanya konsumsi ada di meja makanan ada. Yang keempat, kata Imam Jalaluddin Suyuti, yang namanya Maulid Nabi ada makanan ada. Kalau ada makanan di meja, di sini mah nggak ada. Cek haji makin teh bungkus. Adanya makanan, tapi yang paling utama buat ibu bapak hadirin sekalian, makanan yang disuguhkan, minuman yang disuguhkan ke panitia, dimakan sama ibu bapak, masuk ke dalam mulut. Itu makanan Bu tidak akan berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang yang memakannya diampuni dosanya ke Allah. Makanya si bapak dari tadi makan terus, tahu dalil itu. Makanya mudah-mudahan kita kumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, karena ada kecintaan dalam hati kita. Kelak yaumul kiamah, orang yang mengadakan Maulid di alam dunia karena kecintaan kepada baginda Rasul, membacakan salawat kepada baginda Rasul, di alam barzakh nanti akan ditandai oleh Rasulullah SAW yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya si daek kayak kemuludan, bila perlu muludan kulapoe,
tiap hari kita ngayakin mulut ngadai muludan. Oh, bulan mulut peringatan Maulid Nabi tidak hanya mesti bulan mulut. Mau hari ini, mau Jumadil awal, Jumadil akhir, kita mengagungkan kelahiran baginda Rasul. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang kedua, keuntungan kita pada siang hari ini dalam rangka milad majlis zikir dan salawat ar-rasyadiyah sekaligus haul Tuan Guru Mama Kiai Haji Dimyati yang merupakan gurunya Kang Haji Meni dan para alumni. Ini adalah salah satu keberkahan. Jarang alumni yang mengadakan haul yang jadi gurunya. Kadang-kadang yang jadi alumni Pak, kalau sudah pulang dari pondok pesantren, alumni itu kebagi tiga. Ada alumni mutasil, alumni munfasil, dan alumni munqati'. Apa itu alumni mutasil? Meskipun sudah keluar dari pondok pesantren, tapi hatinya selalu tercantik, nyantekeun hatena akan menjadi guru. Diundang reuni datang, silaturahmi datang, punya anak di pondok pesantren ke tempat yang dulu dia pondok pesantren. Mutasil fa'antal hatena jadi menjadi guru. Ada munfasil, cinta kepada guru, tapi diundang reuni gak pernah datang, silaturahmi gak pernah ada. Ada Haji Makin yang merupakan putranya gak mau nyamperin, malu. Munfasil. Ada munqati', artinya benci kepada guru. Dia pesantren titik alfiah hafal, imriti hafal, kita beribu-ribu hafal, tapi beres pesantren, pondok pesantren megatkeun nasabna anu jadi guru. Itu yang paling bahaya. Ustadz kiainya sudah nggak ada, beliau ada anak guru kita. Kata taklimun di dalam kitab Taklimul Muta'alim Pak, orang yang mencintai anak guru sama dengan mencintai gurunya. Orang yang menyayangi anak guru sama dengan menyayangi anak gurunya. Orang yang memberi hadiah kepada gurunya, anak gurunya sama dengan memberi hadiah kepada gurunya. Pak Haji udah disiapin buat Haji Makin. Alhamdulillah aman. Banyak doain para alumni, mudah-mudahan yang mengadakan haul hari ini pahala ganjarannya dihususkan buat guru kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling utama, Bu, kita kumpul siang hari ini niatnya hadir Maulid Nabi, niatnya hadir thalabul ilmi, maka malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan memintakan hampura, memintakan maaf, memintakan istighfar untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang siang hari ini hadir di pengajian. Alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Malaikat bingung, ya Rob, dosa orang Bengkunat kemanain? Kasih ke langit, dipegang sama langit, langit oyang, under terkuatin bukan dosa zaman ngaji. Gusti, saya nggak kuat megang dosa orang Bengkunat yang pulang ngaji. Kemarin Gusti kasih ke gunung, dialungkan ke gunung eta dosa. Gunung oyang, under terkuatin bukan dosa zaman ngaji. Cek gunung teh Gusti, abdi terkiat kamanakeun deui, pikeun ka langit, dipegang sama langit. Ai laut tumpah ke daratan jadi tsunami. Gak kuat Pak megang dosa orang Bengkunat. Kata laut, Gusti saya gak kuat, kemanain? Kasih lagi ke malaikat. Cek malaikat, Gusti kemana kende ya dosa, kemana lagi ini dosa. Kata Gusti Allah, malaikat jangan bingung. Dimana pengajian belum ditutup sama doa, kemudian ada orang yang pulang duluan, maka dosa yang ada di sini dibawa sama yang pulang duluan. Lancar saya. Ibu-ibu anak balik terjadi nagode. Daripada saya mau bersama dengan ngaji di PKPNS. Ustaz ngaji teh males, Ustaz ngaji teh losa. Palebah pengajian malebah pisan gogodana, betul. Makanya kalau ngaji bawaannya malas, betul Pak. Ngaji bawaannya lusa, betul. Kenapa demikian Bu? Karena ketika tolak ilmu kita punya musuh yang namanya setan. Maka setan bakal terus menggoda orang yang sedang menuntut ilmu dengan 3 senjata. Apa Ustaz senjata setan yang pertama buat orang yang sedang menuntut ilmu? Senjata setan nuka hiji pikeun jalma nu ketelam ilmu nyaeta eueuh. Ilalang. Buat apa itu eueuh? Keur ngarojokan bujur jelema, nusukan pantat manusia yang sedang mengaji supaya teu bertahan hadir di majelis taklim. Aradeun di majelis taklim, betul. Da bujurna dirojokan ku setan, cek setan teh balik sih ya. Balik sih. Digoda sama setan. Yang kedua, Ustaz, apa senjata setan yang kedua buat orang yang menuntut ilmu? Madu. Buat apa itu madu? Buat ngolesin bibir orang yang sedang menuntut ilmu supaya ngobrol, supaya bicara, supaya ngawangkong, betul. Karena kiai ngawangkong panjamaah, dulu ngawangkong, betul. Kiai ceramah, jamaah ngobrol. Kiai ceramah, jamaah hararudut.
Tong di Pareman bang udah terus tong di Pareman contoh ya mah digoda ke setan supaya naon konsentrasi orang yang sedang menuntut ilmu sehingga hilang ilmu yang disampaikan betul. Yang ketiga senjata setan luka tilu dikenjaman petelap ilmu naon usap dan naon eta usap kemusepan mata jelema nu ketelap ilmu supaya nundutan. Apa itu usap? Kail pancingan. Orang yang sedang menuntut ilmu matanya dipancing ku setan supaya naon supaya ngantuk ngajinya betul. Makanya wajar kalau ibu-ibu bapak-bapak kalau ngaji suka ngantuk betul. Makanya bu bapak-bapak kalau ngaji bukan punya tempat favorit. Tempat favorit pengajian bapak-bapak ada 3. Yang ke satu tihang yang dicari tihang, yang kedua tinggi dimana ke ngaji bisa balik yang punya tempat favorit pengajian katilu lawang pantau dimana ngaji keseberes kayak menang besek kuburu balik. Tapi ibu-ibu masalah pak, ibu-ibu mah kadang-kadang kalau ngaji nggak pernah ngantuk betul, karena ibu-ibu ketika ngaji anu ditinggali cincin batu betul. Kadang digoda ke setan. Kadang-kadang pak kalau ngaji ngantuk ilmu yang disampaikan ku kiai wah benar betul. Kadang-kadang suka salah dengar kalau ngaji ngantuk betul. Kan ada dongengnya, biar saya dongeng lah. Gak apa-apa saya dongeng dulu pak. Ada dongeng kiai ngaji ngantuk nundutan. Cek kiai, para jamaah sadayana, setiap kita mau sholat sunat kudu nyusun heula siwak nyusun kadenge ku aki-aki pengaji nundutan pulang ke rumah ketor kasih diri Waalaikum salam ini aki pulang atau pulang si aki asuh ka imah duduk si aki dalam keadaan ngantuk ditanya sama si Nini aki dari mana izin silakan ditanya ente tuduh hanya ngopi awah kopi nage tah aya ge pohla segar cai heran kopi ada air putih si aki eta tuduh hayang ngopi teh disuguhan kopi ku si Nini ngalagu eta si aki sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita akan ku bawa lari kayak dua sorangan tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada bantuan Kang Haji biasanya si Budi mah lamun ceramah lagu sok disawer eta ku panitia dan di dia eta teh cek sawer kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kopi batuan alhamdulillahirabbil alamin laguna teruskan aduh nuhun Kang Haji ini lumayan ada Pak RT ada Pak RT mau nyawer Allahu Akbar kopi alhamdulillah kopi datang Allahu Akbar di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri alhamdulillah sok atuh mangga pada nyawer mah mangga bukan kepayun aduh teu nuhun Kang cenah cai kopi karek datang sing sini cai aki teh ini kopina karek datang panas kene aki mah nginum cai herang lah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kalau aki minum air putih itu selalu ingat sama orang India. Apa lagu India? Dulu China, 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 dulu China, China, dulu China, 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 dulu China, China, dulu kopi, oh China. Alhamdulillah, kopi datang, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hidung, alhamdulillah. Beres si Aki minum ditanya ke sini nih Aki dari mana? Ngaji. Apa hasil pengajian tadi? Ini luar biasa. Hasil pengajian tadi mah bebenangan. Emang gimana Ki? Ini kada satu keterangan kata Kiai. Setiap kita mau sholat sunat kudu yusu heula. Yusu heula. Untuk percaya tanya ke Kiai, tanya ke era.
Datang waktu subuh, salatu khairum minan naum. Gerbang saya diundang. Ini bangun subuh atuh salat. Ih, pancet ya gimana salat sunat? Yusu heula. Da salat denge ngaji na eta arek si agi arek salat subuh yusu heula. Salah deh. Datang waktu lohor, Allahu akbar, Allahu akbar. Cepat siapa balik di sawah. Kang suarana tongguanan. Sieun aing. Ini lohor aku salat di pan kata kiai juga kalau mau salat nyusu dulu. Salat lohor nyusu, asar nyusu, maghrib nyusu kan palebah salat isya penasaran. Asa ku aneh. Maknya saya setiap kali sholat kudu nyusup pasti si aki ngaji na bolot tentu na salah teh. Protes saya ka kiai, datang sini ka kiai. Kiai, naon ini? Ari kamari ngaji nerangkeun tentang naon. Emang kumaha kitu? Eta ceki aki cenah setiap kita mau sholat sunat kudu nyusup heula. Ceki teh ini makana bedakeun ka si aki mun ngaji ulah bolot, tentu na salah teh. Emang gimana kiai? Lain nyusup tapi sunat. Setiap kita mau sholat sunat kudu nyusul heula. Cek sini kita bagoy aing gawe ya. Balas dendam sini. Mangkat ke pasar, beli mentega, beli pedas, beli jahe, cabai cabai, diulah taplokeun kana susuna. Spesial. Agi ka dia naon salat teh. Yusu dulu. Ada si Agi yusu ka sini kenya. Sini ni penasaran Agi eta yusu bikin lila. Emang kumaha rasana? Manis asam asin kayak permen ano-ano. Agak hadirin, ya beres peringatan Maulid Nabi, beres peringatan bila jaman didikitan salawat, minimal harus ada hasil dari peringatan Maulid Nabi ini. Penuhan majlis taklim, penuhin majlis taklim, penuhin majlis zikir, penuhin musola, sholat berjamaah. Kenapa Pak? Karena maaf, ketika manusia sudah tidak mau hadir ke majlis taklim, ketika di satu tempat sudah tidak ada ulama, maka maaf Pak, ini kampung bakal dihancurkan oleh Allah. Makanya harus bersyukur Bu, masih ada ulama, harus bersyukur masih ada kiai, harus bersyukur masih ada santri. Pak, barokahnya ulama, barokahnya santri. Kalau melewati satu kuburan, itu kuburan yang dilewati oleh santri 40 hari 40 malam, siksaannya diangkat oleh Allah. Jadi bapak-bapak lamun kuburan 40 poe 40 penting hayang diangkat ke Gusti Allah. Kita santri bolak-balik. Cik santri teh proyek tadi. Makanya beres Maulid ini Bu, yuk kita didik anak-anak kita supaya naik ngaji, supaya mau ngaji. Maaf Pak, 15 November kemarin di Demak Pak, ada satu kasus yang menggemparkan alam dunia. Anak SMA usia 16 tahun melakukan perbuatan asusila kepada anak SMP usia 14 tahun, melakukan hubungan suami istri di luar nikah di dalam kelas, di video, di upload karena YouTube. Lalu yang menonton siapa? Anak-anak kita yang SD yang menonton video tersebut. Miris Pak yang jadi orang tua. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dalam hati anak-anak kita tidak ada benteng pendidikan agama. Maka penting di sini ada pengajian, penting di sini ada majelis taklim, penting di sini ada majelis zikir untuk membentengi anak-anak kita, generasi-generasi muda agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, suka nyuruh anak ngaji suka nyuruh anak ngaji suka. Jadi kadang-kadang maaf Pak, kita mah ke anak nyuruh ngaji, ibu bapaknya sibuk nonton TV, betul. Dalam saing Sunda dikatakan ka anak manita ngaji, indungna sibuk nonton TV, bapak nanya kitu deui, kana ngaji teu pati beuki, betul. Mun desa perpangaosan, alasan nyeri sampean teu cara kana dangdutan, ujang ge kukurusukan, betul. Kang ngaji hampur asam urat kambuh, kang dangdutan OTW. Bo. Kalau di sini ada pengajian, di sana ada pembagian BLT di Bank BRI. Ibu pilih ke pengajian apa ke BRI? BRI. Pasti ya. Pringsa kabeh jalma muruna ka Bank BRI, ek nyokot duit BLT, susuganan katuliskeun. Cepat gawe bankna teh aduh karunya teuing. Mah teu kabagian susuganan taun hareup kitu ge mun hirup
Makanya ibu bapak hadirin wa hadirin rahimakumullah, beruntung kita punya anak yang di pondok pesantren, Bu. Ketika Abang Haji Mary memondokkan anak di pondok pesantren, bapak ibu memondokkan anak di pondok pesantren, menitipkan anak di pondok pesantren, kemudian ibu bapak meninggal, anak masih ada di pondok pesantren, maka otomatis pahalanya akan terus mengalir kepada ibu bapaknya. Dalam satu kisah dijelaskan ada malaikat, ada mayit nanya ke malaikat bukan nakir, malaikat, cahaya apa ini? Ini adalah cahaya anakmu yang ada di alam dunia sedang mengaji Al-Quran. Malaikat di cahaya naum meninggal keplay. Alam kubur luas, sangat luas alam kubur. Cahaya apa ini malaikat? Rek kumaha alam kubur teluas, rek kumaha alam kubur tecaan anak anjen lupa heula dititipkeun di pondok pesantren. Keun macakeun Quran, keun ngadoakeun anjeun. Untuk si mayit nanya lagi ke malaikat, yang satu lagi, malaikat, ada apa ini kok alam kubur gelap, alam kubur seram, alam kubur sangat menakutkan, ada apa malaikat? Rek kumaha poe, rek kumaha jadi caan eta alam kubur, rek kumaha keunggah alam kubur, anak anjeun nu hirup di alam dunia keun ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Maka puntung Pak boga anak pesantren, untuk punya anak dititipkan di pondok pesantren, ibu habis modalnya dibiaya untuk biaya anak pondok pesantren, ibu bapak akan diselamatkan oleh anak-anak ibu bapak nanti. Ada orang tua yang sedang meninggal Pak, anak di pondok pesantren dikasih tahu oleh gurunya jam segera pulang, itu bapaknya lagi sakaratul maut, anak yang tahap paham ilmu agama, bu guru balik datang bukan ngambil HP, ngambil air wudhu, yang satu baca Quran Yasin, yang satu baca Tabarok, nu hiji ngabisikeun dina cepil bapakna, dina telinga bapaknya, Pak ikutin saya Pak, la ilaha illallah. Nangis orang tuanya mencucurkan air matanya, ya Allah ya Rob, ternyata ini anak yang akan menyelamatkan ibu bapaknya ketika dalam dunia. Lain anak menjadi sarjana, bukan anak yang jadi insinyur, bukan anak yang jadi pejabat yang akan menyelamatkan ibu bapaknya nanti. Ternyata anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren yang mendapatkan ilmu agama. Tuturkeun abdi Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dibimbing oleh anak yang paham ilmu agama, dakhala jannah, ibu bapaknya diselamatkan oleh anak yang ngerti ilmu agama. Tapi sebaliknya, jika ibu bapak tidak memiliki anak yang paham ilmu agama, orang tua kelak kapan sakaratul maut, anak di rumah ribut warisan. Betul. Rumah itu keraib, mobil keraib, sawahnya itu dijual wae. Kolotnya orang tuanya yang lagi sakaratul maut nggak ada yang ngurusin Bu. Ada anak yang memang sayang sama bapaknya tapi nggak ngerti ilmu agama, datang ke bapaknya, Pak nyebut, Pak nyebut. Bapaknya bangun lagi nyebut apa sih goblok. Berhijau nyawa HP upload karena YouTube, guys doain bapakku lagi sakaratul maut. Oh, makanya yuk beres mulu dan mumpung di sini banyak para alim ulama, mumpung di sini banyak para ustadz yang mengajarkan anak-anak kita, titip anak-anak kita ke pendidikan agama. Sebenarnya yang kewajiban mendidik anak terhadap pendidikan agama, yang mengajarkan pertama kali bukan yang jadi gurunya, tapi ibu bapak yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak dengan bacaan Al-Quran. Maka kata Rasul, adibu auladakum ala salasi hisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitikum wa qiraatil Quran. Didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Ajarkan anakmu supaya cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga nabinya. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anakmu supaya bisa membaca Al-Quran. Ustaz, kan saya nggak bisa baca Quran. Maka pentingnya ada guru, pentingnya ada ustaz. Titipkan anak-anak Quran ke pondok pesantren, titipkan anak-anak kita kepada guru. Dan nitip pun ilmu hayang berkah, ilmu ingin berkah, orang tuanya yang datang langsung kepada gurunya. Suka nggak begitu Bu? Dan kadang-kadang Pak maaf, ada anak ngaji ke pondok pesantren, anak ngaji di Majlis Taklim, saya punya Majlis Taklim Pak. Kadang-kadang kalau anak yang dititipin sama ibu bapaknya saya hafal Bu, tapi ada anak satu Pak, budak letik melayat minta ampun. Panggil gadek, jangan gadek.
Ai mana anak saha Amudin ai bapak mana nyaho teh ka dieu henteu ai mana naha make datang ka manis sok baju matis pagegelutan makanya Bu kalau ingin ilmu anak-anak kita berkah datang kepada guru, datang Pak Kiai saya nitip anak saya tolong dididik sholatnya, tolong dididik bacaan Qurannya, tolong dididik tauhidnya. Ini ada uang 20.000 satahunan aya nu kitu. Ada yang suka nitipin anaknya kepada pesantren ada. Kalau ibu ada anaknya datang ke kiai dititipkan anaknya, tidak dititipkan anaknya ke guru ngaji, dijamin ilmunya tidak akan berkah. Maka yang paling utama datang ke kiai, datang ke ustazah, mohon maaf saya menitipin anak ngaji, ini lumayan buat ustaz beli rokok, ini buat ustaz beli sabun, ini buat ustaz beli beras. Suka nggak seperti itu? Kadang-kadang boro-boro betul kan, tapi api kadang-kadang datang ke pengajian mah. Makanya yuk beres mudah supaya minimal anak-anak kita, terutama kita, pinuhan majlis taklim, penuhin majlis taklim. Kenapa Pak? Orang yang sedang menuntut ilmu hadir di majlis taklim, dibimbing oleh guru, insya Allah guru-guru kita nanti yang akan menyelamatkan kita di yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah. Kata Mama Sepuh, Mama Tanah Baru Pak, rumah saya orang mati bisa ngaji Quran, rumah saya bisa baca kitab, rumah saya bisa datang ke pengajian sanggup. Minimal kata Mama Sepuh, Mama Tanah Baru, Mama Nahrawi, minimal hal kudu daek deket jeung para alim ulama tegasna sindaraek ngaji. Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bidul hikmah kama yuhyil adal mayyita bi ma'il matar. Mesti karajan kabeh teh sing daek deket jeung ulama tegasna sing daek ngaji ngareungkeun nasihat para ulama. Sesungguhnya Allah keur ngahidupkeun hate urang nu paeh bidul hikmah el ilmi nafi tegasna ku ilmu manfaat seperti Allah ngahidupkeun kana gesan ku jaihud. Jelas. Jadi beres muludan kudu aya hasil. Sintina sidaraekan. Insyaallah beres pengajian kita kelak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu pengen syafaat Rasul, pengen syafaat Rasul, pengen. Tapi maaf Bu, ada 3 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ustaz, siapa yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul? Yang pertama kata Rasul, orang yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah meskipun di dunianya hadir ke majlis taklim, rajin sedekahnya, rajin puasanya, tapi maaf kata Rasul ada 3 golongan manusia. Siapa yang pertama? Akul walidain, anak yang tidak berbakti sama ibu bapaknya. Ada anak yang suka nyakitin hati ibunya, ada. Ayah anak nu sok popolotot anu jadi kolotna ayah. Ayah anak nu sok kebentak anu jadi indung bapana ayah. Ayah anak nusok nyucupkeun cai panon jadi indung bapana ayah. Beres buludan ayeuna pulang dari sini minta maaf kepada ibu bapak. Kenapa demikian? Ibu nangis ingin jadi hati menjadi anak. Malaikat yang ada di atas aras bergetar ngalaknat anak-anak nunganya jadi hati menjadi indung bapakna. Bu, Pak, mau sukses dunia akhirat, mau hidup berkah, cari ridho ibu bapak. Mumpung indung ayah kene, mumpung indung bapak ayah kene, muliakan lo jadi indung kalau hidup ingin mulia. Bangharkan lo jadi indung pun hidup ayah bangkar. Sukseskan lo jadi indung bapak pun hidup ayah sukses. Senangkan hati yang jadi ibu bapak pun hidup ayah senangkan Gusti. Maka wajar banyak anak-anak sekarang Pak yang banyak menyakiti hati ibu bapaknya, betul. Kadang-kadang kalau anak kita pulang dari sekolah, biasa pulang zuhur, ini pulang malam, ditanya sama orang tuanya, "Cang, kamu dari mana?" Pan anak ini mah ngejawab, "Kamu nanya." Bo. Masih ada anak yang suka nyakitin hati ibunya, ada. Pulang dari sini minta maaf kepada ibu bapak, meninggal kemudian masih punya dosa kepada ibu bapak, tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus buat ibu-ibu yang mengasuh anaknya dari kecil, sudah kecil, sudah sampai besar, sudah besar, balik dinikahkan, kemudian dia punya anak, pernahkah anak ibu cucu nak dititipkan kalau jadi nina ayah? Obat dari kecil diurus sama ibunya, udah besar dinikahin, udah nikah punya anak, indung bapak nak mangkat shopping, anak nak dititipkan kan ini nak ayah begitu. Obat ini. Jangan sampai seperti itu.
Justru orang tua itu ketika sudah tua harus disenangin, betul Bu? Orang tua itu gak meminta kepada anaknya menuntut yang banyak, hanya butuh perhatian. Kadang-kadang yang jadi ibu, ibu minta uang 20.000 pengen beli sate. Apa jawab anak sekarang? Nanti kalau udah gajian, ayam gitu. Maka wajar banyak anak rezeki yang disusahkan oleh Allah. Wajar rezeki anak-anak kita yang disulitkan oleh Allah. Kenapa? Karena anak-anak kita selalu menyakiti hati ibu bapaknya. Sedangkan yang jadi ibu, terutama ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi sabaraha anakna. Allahu Akbar ya karim. Makan ayo bo, doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummati. Doa nu jadi indung kanu jadi anak, lil ibarat doa para nabi kanu jadi umat nadina pada diijabahna. Maka nasi daraik amulyakeun nu jadi indung bab. Kalau ibu bapak sudah meninggal, lamun hayang disebut anak nu soleh kanu jadi indung bapak, anak yang berbakti kepada indung bapak. Niatkan sodakoh untuk anak indung bapak kita, niatkan sodakoh pahalanya untuk bapak ibu kita. Bo, ada bapaknya yang sudah meninggal, ada ibunya yang sudah meninggal, ada mau dianggap sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapak, ada. Doakan ibu bapakmu ketika punya rezeki, sisihkan sebagian rezeki pahalanya untuk ibu bapak kita. Insya Allah kita akan tercatat anak-anak yang berbakti kepada ibu bapak kita. Nanti di akhir kita sambil sholawat, kita sambil sodakoh, niatkan pahalanya untuk ibu bapak kita. Yang kedua, siapa Ustaz yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasul? Yang kedua, yang tidak akan mendapatkan Rasul, saha pamajikan nusok ngomongkeun kagorengan salaki, seorang istri yang suka menyakiti hati suaminya. Aya nusok ngomongkeun kagorengan salaki, aya loba nusok ngomongkeun kagorengan salaki, loba. Awewe zaman ayeuna make kolor salakina, bari nongkrong di warungna ngagogoreng salakina. Aya begitu. Mun salaki teu boga duit, ka salaki cawa ciwit, dahar ge jeung cabe rawit, ka salaki nganggap berit. Mun salaki dompetna tebel, ka salaki sunggal senggol, dahar ge jeung lauk tongkol, tapi kita sayang kon. Kalau ada seorang istri yang suka membicarakan kejelekan suami di depan tetangganya, maka kata Imam Ghazali, 40 hari 40 malam pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Makanya pulang maulid ini, pulang acara dari sini, senangkan hati suaminya Bu. Suka nyenengin hati suaminya, suka. Ini mah ibu suami kalau pulang kerja jam 5 sore, ibu jam 4:30 kudu dandan si gelis. Lima kadang-kadang kita keluar kondangan pakai skincare, ketemu suami pakai presscare. Aduh buku kerati kabener-bener. Bu, menyenangkan hati suami itu bukan dengan makanan yang mewah. Menyenangkan hati suami bukan dengan uang yang banyak, tapi menyenangkan hati suami minimal jaga mulut kita, lisan kita, jangan sampai kita menyakiti hati suami. Bu, ibu pernah nggak kalau suami berangkat kerja suka disuguhin kopi, disuguhin makan sama minuman? Pernah nggak? Pernah nggak nawarin kepada suami, Pak mau minum kopi apa susu? Pernah nggak Bu? Bapak pilih yang mana? Tawarin sama ibu, kopi apa susu? Bapak mau kopi dulu atau bapak mau nyusu dulu? Tawarin sama suami. Kalau bapak mau ngopi, neng punya kopi kapal api. Kalau bapak mau nyusu, neng mau buka dulu. Maksudnya buka kaleng sus. Ampun tidak. Senangkan hati suami. Kalau suami mau berangkat kerja, suguhin kopi, suguhin air minum yang diminum oleh suami, 1 teguk air yang diminum oleh suami nu disuguhkeun ku awewe eta teh sakecelak cai kadaharan
yang diminum oleh suami akan menjadi kiparat dosa buat ibu bapaknya. Suguhan kopi, suguhan cai, minum ke suaminya, silang. Alhamdulillah, haus banget. Suami ibu minum yang air yang disuguhin sama istrinya, ibu bapak akan diampuni dosanya oleh Allah. Beres disuguhan cai, suami berangkat kerja, cium tangan suami, suka apa enggak? Oh, osok nyium tangan sakit osok. Lamun pamajikan pak nyium lengan sakala salaki sakali nyium 7.000 dosa laliti pengukuran. Suami berangkat kerja, pulang kerja, suami, oh kalau suami pulang kerja, papageun nalawang pantok, tatap wajah suami, seorang istri yang memandang wajah suami dengan penuh cinta bagaikan memandang Ka'bah di Baitullah. Persis banget tekos Ka'bah. Balik di kebon. Datang suami ulung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium gue tangan suami teh osok tara. Beres dicium teh cium kening suami, suka apa enggak? Seorang istri yang mengkecup kening suami, bu, 70.000 dosa laliti pengukuran. Dan segoreng tanya ke ibu-ibu, bapak-bapaknya kalau berangkat kerja ke kebun sawit atau pergi ke kantor, bu, pernah nggak cium tangan pamajikan anak? Pernah gak pak? Ibu bapak pernah cium kening istrinya? Pernah? Kasih tahu bu, seorang suami kalau mau berangkat kerja kemudian mengkecup kening istrinya, ternyata pak, kata Rasul, pahalanya sama dengan sodakoh. Jadi bapak-bapak isukan menghayang sodakoh temukan duit kecrokan tangan pamajikan. Keruan ke bapak jenong sini sayang, aja belah hadis ya. Loh bapak senangkan hati suami. Bo, saya mau tanya sama ibu-ibu, kewajiban suami 3 bulan sekali nyenangkan jadi istri, pangbelikan baju anyar ke pamajikan, pangbelikan baju baru ke pamajikan. Jawab si jujur, osok tara. Bapak-bapak, kewajiban suami pak 3 bulan sekali pangbelikan baju anyar, beliin baju baru buat istrinya. Jawab yang jujur, osok tara. Dengar tak bapak-bapak? Tara, kadang beres 10 dan pangbelikan baju anyar sekali deh ibu. Suami 3 bulan sekali, suka nggak beliin baju baru buat ibunya? Suka apa enggak? Pantas yang ngaju buaya, gede-gede pakai. Anak muda protes, aku bagaimana yang belum menikah? Ini buat anak muda. Kalau ingin punya pahala bisa nyenangin seperti suami istri, pahalanya seperti suami istri, syarat apa yang malam Jumat suami berpacarannya. Lamun ayah kabogohna apa yang malam Jumat pek nyium tarang kabogohna, bejaan kan kanjeng kabogoh, pahalana sarua cium 7.000 boon monyet. Yang sama wais ya. Mun ayah kabogoh rek nyium 7.000 boon monyet. Maka beres 10 dan sih bisa nyenangkan hati lu jadi salah. Bu, suka nyuci baju suami suka. Osok disehat baju salaki osok. Sakecelak cai baju anu disehat kudu jadi istri pak, sakecelak cai jadi malaikat naik ke aras pambentakeun hampurakeun ibu-ibu anu disehat baju suamina. Dan hampura pak 2024 ayeuna anu loba dihampura ku Gusti Allah lain aja tapi mesin cuci. Betul. Allahu Akbar ya kali bo. Satu kali lagi, bo. Ibu suka nyuci baju suami. Lamun dina baju salaki aya duit 100.000, arek dicokot apa bebeja? Pantas duit lagi gitu itu ternyata malingnya iya. Pak kasih tahu sama istrinya, seorang istri yang mengambil uang di satu suami, di dompet suami tanpa izin suami, etat teh dosana leuwih gede tibatan 60 kali ngerampok. Rampok kukunya. Makanya yuk beres 10 dan ayeuna sing bisa nyenangkeun hati menjadi suami. Kade awewe ulah sok hari-hari lamun salaki indit ka pagawean. Kade awewe ulah sok hari-hari lamun salaki indit ka pagawean. Cium leungeunna tuluy di sun asal laki salaki pasti inget wae guragi lu balik hayang geran nyencleh. Karena ibu sih bisa nyenangkan hati suap
surga buat seorang istri muda sing aya di salat. Nu terakhir Ustaz, saha nu moal menang syafaat Rasul? Nu katilu nu moal menang syafaat Rasul saha? Dulur jeung dulur parasehat, tetangga jeung tetangga teu akur, adik jeung kakak teu akur, maot teu minta hampura kana jadi dulur, teu minta hampura kana jadi tetangga, moal menang syafaat Rasulullah. Intina beres dan ayeuna jaga silaturahmi. Imam Ghazali mengatakan tetangga dengan tetangga, adik jeung kakak kudu seperti dua tangan. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kau seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Mun tangan kanan atur garuan ku tangan kiri, mun tangan kiri atur garuan ku tangan kanan, mun atur dua nana saling garo. Kasaluhuran kurang kudu hormat, kasahandapan kurang kudu jahat terhadap sesama. Kudu silih asa, silih asih, silih asuh. Nu jauh didekatkeun, geus deket dilayakkeun, geus layak dipaheutkeun, geus paheut kurang silih wahidkeun, silih rangkul. Kalau ada orang di kampung ini masih buruk sangka terhadap tetangganya, takut kalau jadi dulur, baik maut minta hampura kalau jadi dulurna, walaupun yang syafaat Rasulullah. Tetangga jeung tetangga, adik jeung kakak wala takun kal udunain, jangan kau seperti dua telinga cekur orang tadi, tingali celi pak padeket nama, tapi celi can pernah amprok seumur hidup. Betul, tingali celi can pernah sesalaman saya sama. Kadang hidup berdoa. Yuk beres acara hari ini, beres acara siang hari ini, pererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, hilangkan rasa buruk sangka dalam diri kita. Kenapa? Kalau orang selalu berburuk sangka, hatinya akan disempitkan oleh Allah, rezekina bakal ditutup ke Gusti. Bu, ada yang suka buruk sangka sama tetangga? Tetangga beli kulkas, dianya ikut panas. Tetangga beli kipas angin, dianya masuk. Tetangga beli motor, dianya kalor. Tetangga beli sedan, dianya ikut. Oh gitu. Ulah loba buruk sangka. Kadang-kadang kita suka buruk sangka, betul. Tetangga itu mah mobilnya loba, duitnya banyak, mobilnya banyak, mobil patalayak di mana gedong. Pasti hidupnya senang. Belum tentu orang yang banyak duit ya rumahnya gedong, kadang-kadang penyakitnya gegala lente. Benar? Kanker, liver, asam urat, darah tinggi. Ada yang punya darah tinggi, ada di bejaan obatnya. Teangan kalapa hejo nukolot, di ala, di sandis, di parun, di sangrai, ala minyaknya. Ibu bapak boga darah tinggi, minum minyak kalapa eta, isu sakali, penting sakali. Insya Allah eta boga darah tinggi, wah naik eta darah tinggi. Kusabab resanu. Udah mana ditulis. Allahu Akbar ya kaji. Makanya yo tetangga jeung tetangga sing alalat. Ketika kita punya musibah, bukan saya yang jauh yang dari Bogor datang ke sini, bukan Haji Makin yang jauh datang ke sini yang pertama kali, justru tetangga kita yang terdekat yang pertama kali akan menolong kita. Insya bersihkan hati kita dari buruk sangka. Kenapa? Ayat dongeng jelema buruk sangka. Bu, oleh-oleh dari saya bu. Ada dongeng orang buruk sangka. Dongeng jelema buntung leungeunna hiji Kang Haji. Eta jelema nu buntung leungeunna hiji ngalamat jadi sekdes ditolak. Ojek online ditolak, nah buntung leungeunna hiji. Bogoh kana kiai ditolak ku anak kiai, buntung leungeunna hiji. Eta si jelema nu buntung leungeunna hiji frustasi bah. Naik kana tangka kalapa rek gantung diri ngajongkeun maneh. Gusti, unipoh-unipoh teuing hirup abdi teh mun kieu wae mah Gusti, abdi tarik ngajongkeun maneh we bunuh diri. Ternyata si jelema nu buntung leungeunna hiji pas arek ngajo, ningali di handap aya jelema nu buntungna dua. Eta jelema nu buntungna dua keur utak-utakane joget. Cek si jelema nu buntungna hiji Gusti, kok jelema nu buntungna dua hirupna meuni bunga bisa joget. Nah aing buntung hiji meuni ripuh, penasaran turun si jelema buntungna hiji, nanyakeun ka jelema nu buntungna dua. Kang, naon man? Ari akang eta buntung dua hirup teh bisa bunga, bisa joget. Nah aing buntung hiji meuni ripuh hirup teh. Dijawab ku jelema buntungna dua. Kang, hirup ulah sok loba goreng sangka. Aing buntung dua utek-utekan iya heleng joget tapi atel hese kagaro. Kebayang. Makanya yo beres mulu dan ayeuna sing alalat.
Insyaallah lamun akur mata di tiang urang jaga ukhuwah Islamnya, insyaallah kampung ini terutama kecamatan Bengkunan ini warganya insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu konsepnya solusinya bagaimana? Bimadhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tahjal qulub wa tughfaru khotoya wa dunub. Ternyata dengan memuji Kangjeng Rasul, hati yang mati akan dihidupkan oleh Allah, hati yang kotor akan dibersihkan oleh Allah, segala dosa akan diampuni oleh Allah. Intinya perbanyak membaca sholawat. Insyaallah majlis zikir dan sholawat ikutin, insyaallah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil sholawat, Bapak Ibu sisihkan sebagian rezeki kita, pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Meskipun sudah ada, insya Allah rezeki Bapak Ibu akan ditambahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka panitia sambil keliling. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub sambil sholawat wa dawaiha wa afiyatil abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasahbihi wasallim. Sisipkan sedekah terbaiknya. Allahumma sholli. Insyaallah berkah. Berkah maulid kita memberikan sedekah berapapun nominalnya. Insyaallah yang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya kesalahan, yang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah. Abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah Rabbal baraya istighfar. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita. Allah takkan luput satupun juga. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa sampai akhir masa. Istighfar. Wahai sahabat, cepatlah taubat karena ajal yang mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahanam yang menyedihkan, azab jahanam yang menakutkan. Istighfar. Semoga dengan istighfar hati yang sempit diluaskan oleh Allah, segala dosa diampuni oleh Allah. Dosa kepada ibu, dosa kepada bapak, dosa kepada saudara, terutama dosa kepada guru-guru kita. Hadirin yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, yang ada, yang sudah tiada, bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah ibu bapak kita,
Bayangkan dosa-dosa yang kita pernah lakukan kepada ibu bapak, dari kecil sampai dewasa, sampai kita menikah, yang masih menelantarkan ibu bapaknya. Istighfar penting ayeuna siang ayeuna, tutup mata kita, pejamkan mata kita, bayangkan dosa-dosa kita kepada ibu bapak kita. Rabbana Astaghfirullah minal khataaya. Wahai ibuku, bayangkan wajah ibu yang selalu menyayangi kita, yang tanpa pamrih mengurus kita, tapi terkadang hatinya suka kita lukai, hatinya suka kita sakiti. Istighfar atas nama ibu bapak kita. Ampuni aku, ku telah banyak menyusahkanmu. Jangan dulu pergi, tinggalkan kenangan. Maafkan aku, ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku, wahai ayahku. Yang suka menyakiti hati seorang ayah, lihat perjuangan seorang ayah ketika keluarganya terlelap tidur. Setiap kali saya pulang ceramah malam selalu melihat seorang ayah yang memikul karung, mendorong gerobak, mencari barang bekas. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Seorang ayah dia rela berkorban untuk anak-anak. Demikiran capek, demikiran kalese, demikiran haus, demikiran nyeri. Yang penting keluarganya bisa makan. Tapi kadang kita yang menjadi anak selalu menelantarkan ayah kita, selalu menyakiti ayah kita. Ketika keinginan tidak dijemput, keinginan tidak diberikan oleh seorang ayah, kadang-kadang menjadi anak selalu menyakiti hati yang jadi ayah. Ampuni aku, ku telah banyak menyusahkanmu. Jangan dulu pergi, tinggalkan kenangan. Maafkan aku, ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku. Astagfirullah. Istighfar untuk ayah dan ibu kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni dosa kita kepada ibu bapak kita. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataaya. Fatihah untuk guru kita Kiai Haji Dimyati dan juga untuk guru-guru kita yang ada di sini yang sudah meninggalkan alam dunia, yang sudah masih ada, kita doakan mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dulu beban, nanti insyaallah doa ditutup oleh guru kita semua. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik dari bahasa yang saya sampaikan, baik dari ucapan yang saya sampaikan, pilih dari kelapatan kekurangan. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin seguring, udah 2 hari di sini. Mohon maaf bila ada sikap saya, ucap saya yang salah, terutama kepada Tuan Rumah Saiful Hajat karena Jimeli, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini, tapi kelak di yaumul kiamah dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah SAW. Sekaligus saya nanti pamit Pak, doakan mudah-mudahan pulang ke Bogor selamat sampai tujuan. Tapi sebelum lungsur, ada pantun buat panitia kica-kica dina bilik keresek dikasawakeun Kang Haji Meli wing arek balik kita besek dirasiapkeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.